Shalom KKS yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ulangan pasal 3 dan 4, kita akan mendapatkan suatu poin penting dalam permulaan bacaan kita. Bahwa berjalan bersama Bapa bukan berarti kita luput dari masalah. Masalah akan selalu ada, namun Tuhan sendiri berkata, "Akulah pintu." Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saat kita bertemu Tuhan Yesus yang adalah pintu, kita akan keluar dari padang gurun menuju padang rumput hijau, artinya tanah yang subur makmur. Raja Basan orang Og ini termasuk raksasa karena ranjang miliknya besar. Namun janji Tuhan digenapi, meskipun orang Israel bertemu orang-orang raksasa, Israel tetap menang. Ulangan 3 ayat 1-3 dan 11. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon." Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa. Ada di masa tertentu di mana doa Musa tidak dikabulkan, yaitu untuk melihat tanah perjanjian. Ini terjadi karena peristiwa air di Meriba, dan pada akhirnya kepemimpinan Musa diserahkan kepada Yosua sebagai penggantinya. Yosua adalah orang pilihan Tuhan karena integritas, kesetiaan, dan ketekunannya dalam mendampingi Musa. Akibatnya, Yosua mengenal Allah Yehova. Ulangan 3 ayat 21-22, 26-28. Dan kepada Yosua, kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, "Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. KKS, perhatikanlah, ada level yang terus naik dalam perjalanan kita mengenal Tuhan Allah kita. Awal perjalanan ini adalah dimulai ketika kita suka membaca firman dan melakukan perintah-perintahnya. Saat kita naik level, kita merasakan bahwa Allah kita berbeda dengan Allah lain. Bapa kita menghendaki anak-anaknya intim,
maka kita menjadi mengerti arti terhubung dengan Bapa. Proses naik level itu tidak akan bisa dicapai tanpa kita memiliki relasi yang baik dengan pemimpin rohani yang diutus Tuhan untuk menggembalakan. Seperti Israel, mereka tidak akan mengenal Allah Yahweh jika tidak bertemu Musa dan mengalami perjalanan nyata dituntun oleh Tuhan langsung. Mengalami Tuhan secara nyata, memiliki kemajuan hidup yang nyata, menghasilkan buah roh dan pertobatan yang nyata, menjadi tanda kenaikan level sebab roh Tuhan sendiri yang mengajar dan membimbing. KKS, pada musim yang baru di tahun depan, kita akan diajar langsung oleh 7 roh Tuhan dan kita akan mengalami banyak hal supranatural, melampaui akal logika kita, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itulah yang disediakan bagi kita. Tentu kita rindu semua KKS mengalaminya. Jadi mari beresi dosa-dosa tersembunyi, pahit, marah, kecewa, mengutuki orang, luka batin, trauma, dan semua ikatan duniawi, mamon, serta keangkuhan hidup. Tinggalkan semua itu. Jika semua itu kita pertahankan, tidak ada satupun kemajuan yang akan dialami. Dari tahun ke tahun, hidup akan begitu-begitu saja, tanpa ada perkembangan yang berarti. Ulangan 4 ayat 5-7 dan 23. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Hikmat dan akal budi adalah bagian dari 7 roh Tuhan yang akan mengajarkan kita. Ketahuilah, orang berhikmat takut akan Tuhan, karenanya ia adalah domba yang menuju ke kanan. Sementara orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, maka ia termasuk golongan kambing dan arahnya menuju ke kiri. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Dan Roh Kudus yang menjadi salah satu dari 7 roh Allah yang terus menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita memang belum bisa melihat wajah Tuhan seperti matahari, tapi kita dapat mendengar arahannya dan hadiratnya. Ulangan 4 ayat 7, 9-10. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku,
suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ulangan 4 ayat 12-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. KKS, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dan bersama-sama Roh Kudus, kita akan melakukan segala perintah Tuhan yang akan membimbing kita keluar dari padang gurun menuju padang rumput hijau yang segar. Amin.